Tahukah Bapak, Ibu, data terakhir penderita kanker payudara di Indonesia menurut data Kemenkes tahun 2020 tercatat sebanyak 65.858 kasus. Di antara jenis kanker lainnya, kanker payudara merupakan kasus dengan jumlah terbanyak dan memiliki resiko kematian. Berikut adalah testimoni pengalaman berharga dari penyintas kanker payudara. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk memberikan testimoni saya sebagai penyintas kanker payudara. Awal saya merasakan ada sesuatu di payudara saya itu tahun 2017. Payudara kiri saya itu seperti ada yang mengeras gitu ya, tapi tidak sakit atau nyeri. Dan saya pikir ini pasti mungkin karena biasanya kalau mau menstruasi kan agak keras ya, tapi setelah saya amati kok ini tidak mengendur gitu ya, tetap mengeras. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter umum dan saya dirujuk ke dokter bedah umum. Di situ saya sudah di USG. Sebenarnya saya sudah masuk mengikuti medis ya Bapak Ibu, tapi ketika dokter bedahnya bilang, Bu ini harus dibiopsi, diambil sedikit, nanti baru kita cek apakah ada keganasan atau tidak. Ketika dengar kata biopsi itu saya merasa sangat tidak nyaman. Wong ini nggak ada apa-apanya, ngapain dibiopsi? Saya pikirkan begitu. Akhirnya saya putuskan mengobati diri sendiri. Tolong jangan ditiru Bapak Ibu. Saya itu waktu itu sempat pakai krim yang menjanjikan akan mengecilkan benjolan. Tapi setelah krimnya habis, krimnya itu nggak murah sebenarnya. Tapi ya ketika sudah mulai perubahan di permukaan payudara, saya sudah khawatir, sudah gelisah. Ini kayaknya benar nih, bukan masalah mengeras biasa. Dan saya baru kasih tahu suami saya, dan suami saya kaget. Langsung beliau minta harus dibawa ke dokter onkologi, bedah onkologi waktu itu. Hasilnya memang saya didiagnosa kena kanker waktu itu sudah grade 3. Berat sekali Bapak Ibu, karena kelihatannya sehat-sehat, tapi ternyata diagnosanya saya terkena penyakit yang saya tahu ini pengobatannya jangka panjang, bukan jangka pendek. Dan dokter memutuskan saya pertama harus menjalani kemoterapi dulu untuk mengecilkan tumornya, dan puji Tuhan saya bisa melewati. Ketika saya mau memasuki treatment berikutnya adalah operasi mastektomi, payudara kiri saya akan diambil seluruhnya oleh dokter. Saya diperiksa ulang secara lab. Yang saya mau cerita itu adalah ketika saya selesai di USG, saya ambil hasilnya besok, petugas USG-nya bilang, Bu, dokter USG-nya pengen ketemu sama Ibu. Wah, saya kaget, ada apa lagi nih ya, saya pikirkan begitu. Dokternya bilang, ketemu dengan saya, Bu, maaf, saya cuma mau memastikan payudara Ibu yang terkena tumor itu kiri apa kanan? Saya kan bingung. Saya bilang, yang kiri. Ada apa ya dok? Saya bilang, oh, berarti hasil kemo Ibu bagus karena saya tidak menemukan benjolan itu betul-betul sudah tidak kelihatan, sampai dokter USG-nya bingung dengan hasilnya. Saya bersyukur sekali, tapi saya ketika tanya ke dokter tetap harus diambil mastektomi karena kan sisanya masih ada ya, sarangnya kata dokter. Itu 3 tahap yang biasanya dijalani oleh penderita kanker payudara, dan tahap-tahap itu bisa saya lewati karena dukungan keluarga, sahabat, dan loving tentunya. Saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, untuk melakukan sadari, untuk mengerti apakah ada perubahan di payudara kita, dan apabila ada, tolong ke dokter, tapi jangan di stop Bapak Ibu, karena memang banyak orang yang setelah tahu takut, tidak mau melanjutkan. Ya, jadi tetap lanjutkan karena itu pilihan terbaik yang ada pada kita untuk melakukan pengobatan secara medis. Sampai di sini testimoni saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Waktu kami kembalikan lagi. Jika dari kita atau saudara ada yang terkena kanker payudara, segera konsultasikan ke dokter.
Dan bagi yang kondisinya sehat, agar lakukan deteksi dini kanker payudara secara mandiri dengan sadari dan sadanis. Perlu diketahui bahwa setiap hari terbentuk ribuan sel kanker. Oleh karenanya, kita harus menjaga daya tahan tubuh agar selalu baik dengan menerapkan PHBS dan konsumsi makanan minuman yang sehat.